Pemirsa, kasus demam berdarah dengue atau DBD atau demam berdarah selama 2022 ternyata masih cukup tinggi. Dari data yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Bali selama 4 bulan terakhir tahun 2022, total ada sebanyak 1.610 kasus di Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Nyoman Gediano menyampaikan, dari ribuan kasus tersebut, bulan Januari merupakan yang tertinggi dengan total 562 kasus dan kematian sebanyak 5 orang. Sedangkan bulan Februari sebanyak 317 kasus dan nihil kematian. Pada bulan Maret jumlah kasus sebanyak 352 dan kematian 2 orang. Pada bulan April total kasus sebanyak 380 dengan kematian 1 orang. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Dr. Imade Dedi Sugandi, demam berdarah DBD ditularkan oleh nyamuk. DBD ini bisa menyebabkan syok yang mengakibatkan demam tinggi. Syok dan pendarahan ini menyebabkan tingkat kesakitan atau morbiditas dan tingkat mortalitas atau kematian cukup tinggi. Untuk perawatan pasien demam berdarah bisa dilakukan dengan supporting. Pada pasien kondisi demam tinggi biasanya terjadi penguapan cairan yang banyak yang mengakibatkan kondisi dehidrasi. Tentu dengan ini harus banyak minum air atau pemberian cairan. Bila pasien tidak ada nafsu makan dan minum serta muntah-muntah, maka pasien harus menjalani rawat inap agar mendapatkan terapi infus yang optimal. Dikatakan dalam hal ini pasien yang rentan jatuh pada shock syndrome terutama pada anak usia di bawah 5 tahun, lansia, ibu hamil, pasien dengan penyakit kronis, serta obesitas. Bahkan bagi mereka yang pernah terjangkit DBD bisa jadi terjadi reinfeksi. Tak hanya DBD, namun chikungunya juga masih menghantui masyarakat. Namun demikian untuk chikungunya biasanya pasien tidak sampai mengalami shock syndrome. Demam chikungunya ini merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dari chikungunya. Yudi Karnaidi, Bali Pos melaporkan.